kok saya bisa ada di sini? Saya nggak pernah mempersiapkan diri, jangan pun jadi politik atau jadi gubernur. Jadi arti saya nggak pernah punya pemikiran. Karena dari struktur keluarga, orang tua saya sendiri tidak mengharapkan anaknya jadi seniman, karena pada waktu itu hidup seniman susah. Tapi kok saya jadi seniman? Kemudian menjadi politikus. Nggak pernah bermimpi saya, tahun 2007 saya ketemu dengan Gus Solah. Saya masuk ke dalam dunia politik tuh melalui Pak Gus Solah Wahid. Dia yang waktu itu pilkada DKI kan. Saya bilang dari mana ukurannya, saya bilang. Artinya apa? Nggak pernah saya berpikir merencanakan cita-cita saya seperti apa. Saya ikut seperti air saja. Tapi memang di tengah perjalanan itu saya ingin manfaat. Kalau saya hanya di sini hanya sekedar buat pajangan foto di kantor, untuk apa? Artinya saya buktikan, wah, saya kuliah lagi loh. Saya sekarang nih SIP, Sarjana Ilmu Politik. Artinya apa? 4 tahun saya menyediakan waktu untuk belajar tentang politik. Walaupun bukan berarti saya paham soal politik. Artinya basically saya, apa sih politik? Itu karakter saya belajar. S1 saya lanjutkan S2, walaupun jujur cuti saya, nggak sanggup saya. Malah saya ngebul, ambil ilmu pemerintah. Cuman saya jujur, saya cuti. Untuk apa? Saya karakter seperti itu. Saya nggak pernah mimpi jadi apa, tapi begitu saya ada di dalam, saya pelajari, apa sih ini? Oh ternyata bisa tak gitu. Nah artinya sebetulnya, dunia birokrasi apabila dikawinkan dengan profesional, dia bisa jalan. Dia bisa jalan. Cuman memang dunia birokrasi ini sudah terlalu ya saya minta maaf lah, walaupun dilematis bahasanya, sangat dilematis. Kita semua juga mau hidup enak, mau ini, tapi nggak mungkin bisa hidup enak karena ada tuntutan masyarakat yang harus kita berkompromi. Nah kompromi seperti apa solusinya ini? Capek loh orang, sangat capek. Artinya lelah. Jangan dipikir orang birokrasi kalau pulang ke rumah bisa tidur. Enggak, pikir besok apa lagi nih masalahnya. Kayak apa kerja seperti itu? Nah makanya saya bilang, tapi memang susah. Kalau Anda kerja berdasarkan code of conduct, sulit. Ya maaf lah. Bayar parkir, ketahuan parkir misal 2.000, tapi tukang parkir tetapnya minta 5.000. Realnya misal seperti itu. Ini menjadi dilematis. Artinya apakah manusianya ataukah sistemnya? Ini harus kita duduk bersama. Kalau nggak begini pelayanan masyarakat terganggu. Nah jadi kembali lagi, saya tidak pernah mempersiapkan diri saya seperti apa. Tapi di saat saya memang sudah duduk, saya akan mempelajari tentang apa yang saya ingin. Dan saya akan berusaha melakukan Saya bisa mengejar semua ketertinggalan yang ada, walaupun tidak sempurna, pasti tidak sempurna. 158. Ya, tentu kita berangkat dari sebuah konsep yang kita tuangkan dalam visi misi kan. Bahasa yang bisa saya globalkan dalam sebuah 8 program unggulan itu memang kita teruskan pembangunan Provinsi Banten. Artinya begini, dari panjang jalan Provinsi Banten yang hampir 758 km, sisanya tinggal 20% lagi. Dalam waktu 2 tahun insya Allah selesai. Nah artinya memang infrastruktur menjadi salah satu isu yang memang utama saya lepaskan. Karena Provinsi Banten ini kan provinsi industri. Nah provinsi industri ini memerlukan infrastruktur yang kuat, yang solid, yang punya kualitas baik. Jadi bukan hanya sekedar buat jalan, tapi mungkin dalam waktu 6 bulan sudah hancur. Nggak bisa seperti itu. Jadi struktur jalan harus dengan fondasi yang kuat. Memang memerlukan biaya yang besar juga. Tapi artinya kalau kita mengkonsepkan dengan struktur yang kuat, dia bisa bertahan 10 tahun, jauh lebih efektif. Artinya seperti itu. Nah kemudian pendidikan. Provinsi Banten ini dilimpahkan wewenang tentang SMA dan SMK. Nah, sekarang ini kita akan fokus untuk membangun SMA SMK. Nah, terutama SMK. SMK ini akan kita fokuskan karena Banten ini kembali lagi sebagai wilayah provinsi yang industri memerlukan tenaga skill. Nah, tapi memang range SMK yang ada dengan industri itu sendiri masih terlalu jauh jarak. Nah, ini harus kita perdekat. Istilahnya kalau waktu itu anggaran cuma 400 miliar, tahun ini saya sudah anggarkan 1,2 triliun. Artinya fokus kita kepada dunia pendidikan sangat besar. Gitu. Yang lain ya tentu kesehatan. Memang Banten ini sebagai provinsi baru, dia baru 16 tahun. Cuman saya tidak suka bersembunyi dalam sebuah kebaruan kemudian pembangunan menjadi lambat. Tidak. Kita punya RSU cuman baru ada 3, baru 2. Yang satu ada di Tangerang, kedua ada di Kota Serang, ketiga yang akan kita bangun memang ada di wilayah selatan di Malingping sana. Itu sebetulnya masih kurang. Minimal karena kita ada 8 kabupaten kota, minimal di 8 kabupaten kota harusnya ada rumah sakit umum daerah.
sehingga apa, masyarakat ini tidak jauh mencari pelayanan tentang masyarakat. Tapi ini kembali lagi, Banten sangat luas sekali. Kadang-kadang mungkin masyarakat tidak terlalu, bukan tidak paham, tapi tidak enggak, orang hanya berpikir Banten itu adalah Tangerang atau Banten itu hanya di kota Serang. Tidak, Banten ini ada 8 kabupaten kota, dari mulai kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, sangat luas sekali. Nah memang skala prioritas kemarin itu lebih fokus ke wilayah utara. Utara itu adalah Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, kemudian Cilegon. Wilayah selatan agak terabaikan. Nah sekarang saya fokuskan di wilayah selatan. Untuk apa? Bisa menyeimbangkan pembangunan dan tentu bisa menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Banten ini orang nggak akan menyangka bahwa populasinya sudah hampir 12 juta orang. 12 juta orang. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun 2,1%. Banten menjadi provinsi favorit untuk orang tinggalin. Saya minta maaf, perumahan di Provinsi Banten ini semakin luar biasa. Bahkan kota kekerabatan Maja akan dilanjutkan pembangunannya. Di atas 18.000 hektar diasumsikan hampir 1,5 juta orang akan tinggal di sana. Nah karena itu reaktivasi kereta api double track sudah sampai ke Maja, sudah sampai ke Rangkas Bitung. Ini kan artinya ini potensi nih, logistik Banten akan bergerak. Nah jadi melihat Banten adalah melihat masa depan. Tapi melihat Banten harus dipersiapkan dari sekarang. Nggak bisa begitu kita siapkan baru masyarakat dilibatkan. Tidak bisa. Dari awal masyarakat harus tahu. Karena itu saya terbuka, saya transparan. Sejak 2 tahun yang lalu saya sudah sampaikan tol Serang Panimbang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Masyarakat Banten ragu apa iya? Saya sangat yakin, apalagi maaf kemarin sudah diputuskan pemenang lelangnya siapa. Artinya mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan akan terjadi pembebasan lahan sudah mulai. Walaupun memang belum semua, karena panjangnya hampir 84 km. Nah itu untuk menunjang kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Anda bisa bayangkan Banten ini mendapat kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata. Karena memang potensi pariwisata luar biasa. Cuman pariwisata tidak akan mungkin kita tingkatkan tanpa infrastruktur yang kuat. Nah kembali lagi, infrastruktur ini bukan hanya jembatan, bukan hanya jalan, bukan hanya bendungan, tapi IT itu bagian infrastruktur. Orang tidak akan pernah nyaman dia bisa berlibur kalau dia tidak bisa menggunakan email atau website. Nah ini jaringan-jaringan ini sedang kita siapkan semua. Kita sudah kerjasama dengan instansi terkait. Gitu. Jadi tentu setiap pemerintah daerah bekerja berdasarkan visi misi. Visi misi bagi saya adalah skenario yang dimasukkan ke dalam RPJMD, Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah. Sebetulnya jangka menengah daerah kemarin selesai. Semua target tercapai. Walaupun memang sangat terburu-buru, tergesa-gesa. Saya katakan tadi, saya kerja 1,5 tahun. Ujung pekerjaan saya yang paling menjadi menarik, yaitu membentuk Bank Banten. Itu masuk dulu ke dalam RPJMD, lepas jadi masalah atau tidak. Tapi Bank Banten itu adalah tugas yang diperintahkan oleh Perda untuk dibangun. Sama juga saya bangun jalan. Kalau kemarin itu nggak selesai, gagal saya sebagai pimpinan. Oke, kemarin saya bilang, oke kalau Anda nggak mau keberatan, batalkan saja Perda ini. Keluarkan, jadi saya nggak ini. Loh Anda bisa bayangkan, uangnya sudah ada. Sudah disiapkan, tinggal dibentuk. Selesai juga. Walaupun ada masalah itu kasus lain. Kita boleh debatable soal itu. Tapi artinya apa? Dari rencana jangka menengah, sudah kita selesaikan. Infrastruktur sudah, walaupun belum tuntas karena memang kemarin adalah RPJMD untuk 5 tahun. Dari sekian ini kesanggupan Provinsi Banten hanya kalau dihitung dari Perda tahun jamak selama 5 tahun anggaran provinsi untuk infrastruktur hampir 6,2 triliun. Tapi memang anggarannya per tahun, itu yang dibilang tahun jamak. Kemudian yang lain-lain sudah tinggal pembangunan. Artinya apa berdasarkan? Nah itulah untuk melanjutkan itu harus punya perencanaan lanjut gitu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam.